Halo, selamat pagi hari di kota Bandung. Ini harusnya udah libur di kantor saya. Tapi gara-gara ada paket datang, jadi saya datang ke kantor cuma buat nungguin paket datang. Karena masih pagi, ya udah sekalian unbox. Nggak ada lighting, kameranya pun pinjam kamera kantor. Jadinya gini, mungkin agak beda. Settingnya pun saya ambil dekat jendela biar agak terang kebantu. Ini adalah sebuah smartphone dari Meizu. Yuk kita unbox. Ini dia kemasannya, Meizu U20, garansi distributor platinum, support by Blast. Oke. Harganya saya dapat di Tokopedia, kelihatan nggak? 1.825.000. Paling murah dan kebetulan tokonya di Bandung. Ini adalah yang kapasitasnya 16 GB, RAM 2 GB, warna hitam adanya. Spek lainnya kurang bisa kebaca di sini karena kebanyakan tulisan Cina. Jadi kita unbox saja langsung. Pertama-tama dapat kartu garansi Platinum Support by Blast, dapat apa ini, quick guide, panduan ringkas memulai dengan cepat, model M570H. Atau ini beneran buat Meizu U20 atau bukan? Ini dia smartphone-nya, 5,5 inci ya, lumayan gede. Kita simpan dulu. Dapat kitab-kitaban kayaknya di sini. Kemudian ini yang khas dari Meizu, SIM tray ejectornya, ada gambar awannya di dalam bulatan. Di dalamnya cuma ada satu buah kertas, tulisan Cina semua, cuma itu ya. Lalu sisanya seperti biasa, kepala charger dengan colokan gepeng. Kita lihat berapa ampere. 5 volt 2 ampere. Dapat kabel data, kabel charging, masih micro USB. Oke, udah itu semua. Kita lanjut ke handphonenya langsung sambil kita nyalakan. Kualitas dari build quality-nya saat pertama dirasakan khas Meizu, kokoh, bagus. Bahkan menurut saya kan dulu Meizu M3 Note tuh lebih bagus dibanding Xiaomi Redmi Note 3, baik yang Pro atau enggak, dalam hal build quality. Kalau spek sih ya beda lagi ya ceritanya. Oke, sambil nunggu booting up, kita letek sambil kita siapkan tempat buat nempelin hasil ketekannya. Kebiasaan saya selalu nempelin plastiknya di dusnya, belakangnya dulu. Oke, lalu depannya. Kedengaran kan teteknya? Oh, indah banget. Bootupnya lama juga. Kita bahas desainnya dulu dari sisi per sisi. Bagian depan di layar 5,5 inci ini masih ada bezelnya, nggak terlalu tebal tapi juga nggak tipis-tipis banget. Paling enggak, karena warna hitam
Jadi nggak ada bagian yang tipuan-tipuannya gitu lah. Setahu saya sih Meizu yang putih juga nggak ada. Nggak ada bezel tipuan gitu. Kemudian ini adalah tombol home yang biasanya disebut M-Touch ya. Jadi home sekaligus back ada di situ. Dan biasanya juga sebagai fingerprint scanner. Saya nggak tahu yang U20 ini ada fingerprint scannernya nggak, belum baca spek. Nanti kita cek. Kemungkinan sih ada. Kemudian ini adalah list pinggirannya dari Meizu M20. Meizu U20, sorry. Saya susah dapat fokusnya. Ada chamfered metal 2 buah, atas dan bawah, ini yang mengkilap banget. Kemudian pinggirannya lurus, mengingatkan saya sama OnePlus X. Kemudian di sisi bawah, ini yang saya suka kalau port audio ada di sisi bawah. Kemudian ini ada mikrofon, colokan micro USB, loudspeaker, kemudian masih ada garis antena. Dan di sisi kanan bisa kita lihat ada tombol power di bawah, lebih gampang dijangkau. Kemudian volume rocker di atasnya. Sisi atas cuma ada kelihatan sih di kamera, sorry fokusnya susah. Ini adalah noise cancellation mic. Kemudian ada 2 garis antena juga. Sisi kanan hanya ada SIM card tray. Oke, kita coba lihat tray-nya atau slotnya hybrid atau enggak. Slotnya sih yang hybrid atau enggak. Kalau tray itu kan, jadi gini, bedanya tray sama slot. Kalau tray itu baki kan kalau di terjemahin. Jadi tray itu keseluruhannya nih, si bagian yang bisa ditarik ini namanya tray. Nah, satu tray terdiri dari 2 slot. Nah, slot pertama micro SIM, slot kedua hybrid antara micro SIM dan bukan micro SIM, nano SIM. Slot kedua hybrid antara nano SIM dengan micro SD. Oke, kelihatan nggak? Saya jadi agak nyesel nggak bawa kamera hari ini. Fokusnya nggak bisa terlalu dekat. Oke, segini. Slot SIM-nya hybrid. Lama banget ya boot up-nya. Sisi belakangnya terbuat dari kaca. Baru pertama aja udah kelihatan nih bekas-bekas sidik jari dan minyak mengkilap. Kamera ada di sisi kiri atas 13 megapiksel kalau nggak salah. Kemudian ada 2 LED flash. Kita lihat nanti hasil kamera Meizu U20 ini. Kalau nggak salah, Meizu punya juga versi yang 5 inci, yaitu Meizu U10. Saya belum nemu, ada di Tokopedia. Kalau ada kayaknya keren juga, karena saya lebih suka smartphone yang compact dibanding yang gede. Oke, secara feels ini kokoh, mantap. Beratnya nggak terlalu berat, tapi kesan kokohnya dapet. Tinggal kita coba nanti jalanin OS-nya sebentar sama kamera ya. Ini bikin galau dikit si Xiaomi Mi 5 saya. Kalau secara spek sih menang, tapi entahlah. Saya selalu suka dengan smartphone yang audio jacknya di bawah. Oh ya, ini baterainya nggak sebesar M3 Note, ini hanya 3200 mAh-an. Sama-sama menggunakan prosesor P10, Helio P10. Nggak seboros Helio yang seri X, tapi nggak hemat-hemat banget juga sih kalau menurut saya. Biasanya kalau Helio P10 itu skor antunya sekitar 40.000 sampai 50.000-an. Oke, sudah masuk. Kita lihat ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia juga ada. Buat yang nanyain. Screen-nya terlalu silau dan belum bisa diubah brightness-nya. Ya, kita percepat dulu aja. Oke, open flyme-nya dapat
belum bisa saya atur brightness-nya, jadi mau nggak mau di gini-gini aja, miring-miringin dulu aja layarnya. Begitu udah masuk, oke, kita coba atur brightness ini karena terlalu silau menyilaukan. Nah, oke, lebih kelihatan sekarang. Kita lihat softwarenya di about, marketing name Meizu U20, modelnya U685H. Berarti tadi yang quick guide-nya bukan buat ini, tadi quick guide-nya buat model yang depannya M. Android version udah Marshmallow 6.0, Flyme-nya versi 5.24 global. Kalau Meizu dan Flyme kita nggak usah takut soal malware atau ROM abal-abal. Belum pernah ada sejauh ini yang bisa bikin Meizu kena ROM abal-abal, karena selain bootloadernya masih di lock, susah juga buat unlocknya. Bahkan sampai sekarang handphone Meizu tuh jarang atau mungkin nggak ada yang ada custom ROM-nya, karena nggak dibuat open mungkin ya sama si Meizu-nya. Oke, tes kamera sedikit, reviewnya nanti pastinya. Ini layarnya Full HD ya, jadi udah tajam, 5,5 inci Full HD itu udah cukup banget. Kemudian dengan brightness yang cukup, kita lihat sudut pandangnya bagus. Dari pinggir masih sangat kelihatan banget. Bahannya memang gampang meninggalkan sidik jari dan minyak. Tapi saya suka sih so far dengan desain dan build quality-nya. Cuma kalau 5 inci saya lebih sekali, atau 5,2 inci deh maksimal. Itu udah keren banget. Oke, kameranya cukup cepat ngambil gambar, fokusnya. Kemudian juga ini kan cahayanya nggak terlalu bagus nih di ruangan ini. Hasilnya lumayan terang. Noise-nya cukup minim. Ya udah, gitu aja dulu untuk unboxing-nya. Kita simpan konten-konten lain buat nanti waktu full review. Jangan sampai saya kehabisan bahan buat review nanti, karena review makin hari makin membosankan sih, apalagi kalau MIUI lagi. Kita coba lagi Flyme OS, saya udah lama nggak coba, lumayan kangen juga. Subscribe boleh channel ini kalau pengen tahu review lengkapnya nanti gimana. Kemungkinan reviewnya 1 minggu dari sekarang paling cepat. Oke, dari kota Bandung saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to paybill.id. Paybill adalah aplikasi yang digunakan untuk membayar tagihan listrik, air dan gas, multi-finance, TV kabel, asuransi, iuran pendidikan, kartu prabayar, membeli pulsa, token listrik, juga voucher game hanya dalam 1 kali transaksi. Untuk menggunakan Paybill, kamu cukup mendownloadnya di App Store, Google Play, atau kunjungi www.paybill.id. Lalu lakukan registrasi. Kamu tinggal lakukan verifikasi akun dan kamu bisa langsung membayar semua tagihan. Jangan lupa lengkapi biodatamu agar semakin banyak kemudahan yang bisa didapat. Kamu tinggal memasukkan tagihan apa saja yang akan dibayarkan ke dalam favorit. Kamu
Kamu juga bisa mengetahui tagihan apa saja yang belum dan sudah dibayarkan, juga melihat berapa biaya yang harus dikeluarkan. Jadi, kamu gak akan pernah telat membayar tagihan. Semua tagihan itu bisa kamu bayar cuma dalam 1 kali transaksi. Di Paybill ada banyak metode pembayaran yang bisa kamu pilih. Kamu bisa lebih mudah dan instan dalam membayar semua tagihan. Jadi, coba sekarang.